Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Rainisa Nur Afifah. Di video kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Nah, sebelum kita bahas materinya, kita perlu tahu dulu nih, kompetensi inti dan kompetensi dasar apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran aritmatika sosial. Nah, berikut kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Nah, setelah kita tahu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, mari kita mulai pembelajaran aritmatika sosial pada kali ini. Nah, silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulisnya supaya dapat mencatat poin-poin penting yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai materi aritmatika sosial, kita harus kenal dulu nih, aritmatika sosial itu apa sih? Teman-teman kira-kira pernah nggak dengar kata aritmatika sosial? Mungkin saja pernah ya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan ilustrasi pada gambar di samping. Terdapat dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Tentunya dalam transaksi tersebut keduanya menggunakan salah satu konsep aritmatika sosial. Jadi apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial adalah salah satu materi matematika yang membahas mengenai harga satuan, harga keseluruhan, harga jual, harga beli, untung, rugi, rabat atau diskon, bruto, neto, tara, juga ada pajak dan bunga tunggal. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari submateri-submateri yang telah saya sebutkan. Nah, pada submateri yang pertama kita akan belajar mengenai nilai satuan dan nilai keseluruhan. Nah, coba teman-teman perhatikan ilustrasi pada gambar di samping, di mana terdapat satu buah buku dengan harga Rp5.000. Nah, kira-kira berapa harga 3 buah buku? Karena harga satu buah buku adalah Rp5.000, maka kita dapat tentukan harga 3 buah buku dengan cara 3 dikali Rp5.000. Sehingga harga 3 buah buku adalah Rp15.000. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa untuk mencari nilai keseluruhan dari suatu barang, kita dapat menggunakan rumus banyaknya unit dikali dengan harga satuan. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikutnya, di mana terdapat 3 buah buku dengan harga Rp15.000. Nah, berapa harga satu buah bukunya? Nah, untuk mencari nilai satu buah buku, maka kita dapat gunakan 15.000 dibagi dengan 3. Sehingga harga satuan atau harga satu buah bukunya adalah sebesar Rp5.000. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa untuk mencari nilai satuan dari suatu barang, kita dapat menggunakan rumus harga keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya mengenai harga satuan dan juga harga keseluruhan. Nah, pada submateri yang ketiga kita akan belajar mengenai harga jual, harga beli, untung, dan juga rugi. Nah, untuk harga jual dan harga beli kita dapat menentukannya dalam dua keadaan nih. Yang pertama, apabila dalam jual beli mengalami keuntungan, maka kita dapat tentukan harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, harga beli sama dengan harga jual dikurangi untung. Sedangkan apabila dalam jual beli mengalami kerugian, maka kita dapat tentukan harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi, harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, untung atau rugi itu apa sih? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai untung dan juga rugi. Silakan teman-teman perhatikan ilustrasi pada gambar di samping, di mana terdapat seorang anak yang membeli sepeda dengan harga Rp750.000. Kemudian ingin menjual sepeda tersebut dengan harga Rp850.000. Nah, kira-kira anak tersebut mendapatkan untung atau rugi ya? Nah, coba kita analisis terlebih dahulu. Anak tersebut membeli sepeda dengan harga Rp750.000. Kemudian menjualnya dengan harga Rp850.000. Nah, dari sini terlihat bahwa harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Sehingga anak tersebut mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih besar daripada harga belinya. Nah,
Maka dapat disimpulkan, jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka akan mengalami keuntungan. Apabila harga jualnya lebih kecil daripada harga beli, maka akan mengalami kerugian. Nah, kira-kira berapa keuntungan yang didapatkan si anak? Nah, kita dapat menentukannya dengan cara harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jualnya itu 850.000. Kemudian harga belinya 750.000, sehingga 850.000 dikurangi 750.000, sehingga anak tersebut mengalami keuntungan sebesar Rp100.000. Nah, jadi untuk menentukan untung kita dapat menggunakan rumus harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan untuk menentukan rugi kita dapat menggunakan rumus harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, sekarang teman-teman sudah paham mengenai harga jual, harga beli, serta untung dan juga rugi. Pada submateri yang ketiga, kita akan belajar mengenai rabat atau diskon. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan ilustrasi pada gambar di samping, di mana terdapat dua pasang sepatu yang memiliki harga yang sama, yaitu Rp200.000. Tetapi satu pasang sepatu mendapatkan diskon sebesar 10% dan yang satunya lagi tidak mendapatkan diskon sama sekali. Kira-kira mana yang lebih murah? Tentu yang mendapatkan diskon, bukan? Nah, jadi apa itu rabat atau diskon? Rabat atau diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Bagaimana sih cara menentukan besarnya diskon? Kita dapat menentukan besarnya diskon dengan cara persentase diskon dikali dengan harga awal. Dan setelah kita tahu besar diskonnya, kita dapat menentukan harga setelah diskon. Caranya yaitu harga awal dikurangi dengan besarnya diskon. Nah, misal nih pada kasus sepatu yang mendapatkan diskon 10% di samping ya. Nah, kita dapat menentukan terlebih dahulu besarnya diskon. Nah, kita tentukan dengan cara 10% dikali 200.000, sehingga besar diskonnya adalah Rp20.000. Nah, setelah kita tahu besar diskonnya adalah Rp20.000, maka kita dapat tentukan harga yang harus dibayar adalah Rp200.000 dikurangi Rp20.000, sehingga yang harus dibayar adalah Rp180.000. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya mengenai rabat atau diskon. Kita masuk pada pembahasan submateri yang keempat, yaitu mengenai bruto, neto, dan juga tara. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar atau bahkan baru mendengar istilah bruto, neto, dan juga tara. Nah, untuk memahaminya, coba teman-teman perhatikan ilustrasi pada gambar di samping, di mana terdapat beras yang dimasukkan ke dalam sebuah karung. Pada gambar tertulis bahwa bruto sama dengan 40 kg, tara sama dengan 0,5 kg, dan neto sama dengan 39,5 kg. Dari gambar tersebut kita dapatkan bahwa bruto sama dengan berat beras ditambah berat karung, tara sama dengan berat karung, dan neto sama dengan berat beras. Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar tersebut? Kita dapat simpulkan bahwa bruto adalah berat kotor. Untuk mencarinya kita dapat gunakan rumus neto ditambah tara. Kemudian neto adalah berat bersih. Untuk mencarinya kita dapat gunakan rumus bruto dikurangi tara. Dan tara adalah berat kemasan. Untuk mencarinya kita dapat gunakan rumus bruto dikurangi dengan neto. Nah, sampai sini paham ya mengenai bruto, neto, dan juga tara. Pada submateri yang kelima kita akan belajar mengenai pajak. Kita akan bahas mengenai pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah potongan gaji pegawai yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban. Nah, bagaimana sih cara menghitung gaji yang diterima setelah dikenakan pajak? Maka kita dapat tentukan dengan menggunakan rumus gaji yang diterima sama dengan gaji awal dikurangi besarnya pajak. Nah, misalnya ada seorang pegawai yang mendapatkan gaji sebesar 2 juta.
berarti dikenakan pajak sebesar 20%. Kira-kira berapa gaji yang diterima setelah dikenakan pajak? Nah, maka kita dapat tentukan terlebih dahulu besarnya pajak. Karena persentase pajaknya 20% dan gaji awalnya 2 juta, maka kita dapat tentukan besar pajak sama dengan 20% dikali 2 juta. Sehingga besar pajaknya adalah 400.000. Lalu kita dapat hitung gaji yang diterima sama dengan gaji awal dikurangi besar pajak. Nah, berarti 2 juta dikurangi 400.000, sehingga gaji yang diterima sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pajak penambahan nilai. Pajak penambahan nilai adalah penambahan harga yang harus dibayar sebagai pemenuhan kewajiban kepada pemerintah. Bagaimana cara menghitungnya? Dapat kita tentukan dengan cara menggunakan rumus, yaitu rumusnya harga yang harus dibayar sama dengan harga barang ditambah dengan besarnya pajak. Nah, misalnya kita hendak membeli laptop dengan harga Rp3.500.000. Nah, kemudian dikenakan pajak sebesar 10%. Kira-kira berapa harga yang harus dibayarkan? Nah, maka kita dapat tentukan dengan cara pertama, kita menentukan besarnya pajak terlebih dahulu. Karena kita dikenakan pajak sebesar 10% dan harga laptopnya adalah Rp3.500.000, maka besar pajaknya adalah 10% dikali Rp3.500.000, sehingga besar pajaknya adalah Rp350.000. Nah, dari situ kita dapat tentukan besarnya harga yang harus dibayar sama dengan harga barang ditambah dengan besarnya pajak, sehingga Rp3.500.000 ditambah Rp350.000, sehingga harga yang harus dibayar adalah Rp3.850.000. Nah, sampai sini paham ya mengenai pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak penambahan nilai. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan submateri yang terakhir, yaitu mengenai bunga tunggal. Mungkin teman-teman pernah menabung di bank ya, atau orang tuanya gitu pernah menabung di bank, maka uangnya akan terus bertambah karena mendapatkan bunga. Nah, bunga yang akan kita bahas di sini adalah bunga tunggal. Artinya yang mendapatkan bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Nah, bagaimana sih cara menentukan besarnya bunga? Apabila kita mencari besarnya bunga dalam 1 tahun, maka kita dapat gunakan rumus persen bunga dikali modal. Apabila kita hendak menentukan bunga dalam B bulan, maka kita dapat gunakan rumus B/12 dikali persen bunga dikali modal, atau B/12 dikali bunga 1 tahun. Nah, misal ada seseorang yang menabung di bank dengan jumlah Rp250.000 dan mendapatkan bunga sebesar 15%. Kira-kira setelah 3 bulan berapa jumlah tabungannya? Pertama, kita tentukan terlebih dahulu besarnya bunga. Karena kita hendak mencari jumlah tabungan setelah 3 bulan, maka kita tentukan besar bunganya juga setelah 3 bulan. Nah, kita dapat gunakan rumus B/12 dikali persen bunga dikali modal, sehingga kita substitusikan di mana persen bunganya adalah 15%, kemudian B-nya adalah 3, dan modalnya adalah Rp250.000, sehingga 3/12 dikali 15% dikali Rp250.000, sehingga besar bunga adalah sebesar 9.375. Nah, berapa jumlah tabungan setelah 3 bulan? Maka kita dapat gunakan rumus tabungan awal ditambah dengan besar bunga, sehingga Rp250.000 ditambah 9.375. Jadi tabungannya setelah 3 bulan adalah Rp259.375. Nah, sampai sini paham ya mengenai bunga tunggal? Nah, akhirnya kita telah selesai membahas materi mengenai aritmatika sosial. Apabila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!